Lanjutkan dari series ya, IHT series yang sebelumnya, bahwa kemarin di IKM itu ciri utama dari atau karakteristik utama dari kurikulum Merdeka itu ada 3. Itu ya kemarin ya, bahwa materinya itu esensial. Artinya kalau kita bandingkan materi sebelumnya dengan materi kurikulum itu ada yang mengalami pengurangan. Kita boleh menitik beratkan pada materi-materi yang esensi saja untuk diajarkan. Kemudian yang kedua, pembelajarannya fleksibel dan kontekstual. Artinya kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid di kelas. Itu mungkinnya kurang lebih ya. Boleh diajak keluar, boleh menggunakan radio, musik, dan seterusnya. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah pengembangan karakter. Pengembangan karakter ini, Ibu dan Bapak, ini adalah poin utama yang sebenarnya yang jiwanya atau ruhnya kurikulum Merdeka. Apa yang didefinisikan dengan pengembangan karakter? Ini adalah yang dimaksud atau dirangkum semuanya dalam profil pelajar Pancasila. Yang alhamdulillah guru-guru SMP Negeri 3 Ngamprama hafal ketika dinyanyikannya. Ada berapa dimensinya? Ada 6. Tidak perlu lagi kita bahas karena sudah. Ibu dan Bapak hanya mungkin di sini saya rewind atau mengingatkan kembali gitu ya. Bahwa ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ketika kita mendengar kata ini, maka fokuslah bahwa kita itu ingin membentuk atau ingin mencetak pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kita lihat ternyata dalam banget gitu. Berarti kita kalau kita karena mayoritas kita beragama Islam, berarti intinya membentuk anak yang soleh, solehah gitu ya. Anak yang menerapkan dalam kehidupan sehari beragamanya baik, bernegaranya baik, terhadap alam baik, kalau kita lihat dari sub-sub elemennya. Kemudian yang bernarsistik itu yang seperti apa? Yang mampu ya memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi dia tahu mana fakta, mana hoax, mana data, mana hoax. Karena sekarang zamannya zaman serba informasi itu bertebaran di mana-mana. Orang yang tidak paham itu benar atau salah bisa jadi informasi itu mencelakakan bagi orang tersebut kan ya. Makanya kita sebagai guru harus membentuk anak itu bernalar kritis. Oh ini teh benar atau tidak? Oh ini teh fakta atau bukan? Oh ini teh memang sumbernya kalau hadis mah ini teh sahih atau tidak? Gitu. Oke. Lanjut. Berkebinekaan global, bagaimana kita bisa membuat atau siswa itu bisa mengikuti perkembangan zaman, mengetahui atau menerima kebudayaan dari luar tanpa kehilangan jati diri bahwa dia adalah warga negara Indonesia yang memegang norma-norma agama dan budaya. Bergotong royong mungkin sudah terbayang, mandiri seperti apa, kreatif seperti apa. Hanya fokusnya adalah ketika tadi ya agak sedikit ambigu di sini, gitu ya. Nah selanjutnya Ibu dan Bapak, profil pelajar Pancasila itu di mana diterapkannya? Diterapkannya di intrakurikuler, di kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Sebelum kurikulum Merdeka kita sudah mengenal dan memang sudah melaksanakan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ada hal baru ya yang menjadi penguatan atau muatan baru di kurikulum Merdeka yaitu kokurikuler. Sudah disampaikan juga kemarin oleh Bapak Pengawas bahwa kokurikuler itu adalah pembelajaran di luar intrakurikuler yang tujuannya untuk pengayaan atau pendalaman. Pendalaman apa? Kembali lagi karena sedang membahas profil pelajar Pancasila berarti pendalaman profil pelajar Pancasila. Gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah kokurikuler yang digaung-gaungkan dari kurikulum Merdeka. Ya,
Seperti kita ketahui berarti poin dari proyek ini berbeda dengan pembelajaran proyek sebelumnya. Di sini kita menekankan bahwa P5 ini adalah salah satu sarana untuk mencapai target dalam membentuk profil pelajar Pancasila pada siswa. Mungkin gitu sederhananya. Dengan cara kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai sebuah dasar penguatan karakter. Sekaligus ini sebagai bentuk belajar secara nyata dari lingkungan sosialnya. Kita garis bawahi lingkungan sosialnya. Artinya bahwa tujuan dari P5 ini kita mengajak siswa untuk aware terhadap lingkungannya sehingga kita dapat mendorong secara optimal bahwa siswa itu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Jadi dia kritis melihat lingkungan seperti ini, oh berarti saya harus seperti apa. Melihat, oh ternyata di sini sampah berserakan di mana-mana, oh berarti saya seperti apa, sikap saya harus seperti apa. Itu yang kita bentuk. Jadi P5 itu berawal dari studi kasus dan studi lapangan yang diharapkan muncul dari siswa. Nah, Ibu dan Bapak, tema yang diberikan supaya lebih mudah untuk diaplikasikan, sebenarnya ada 8 kurikulum, ada 8 tema. Tetapi untuk SMP sendiri ini ada 7 tema, ya. Kita sebagai sekolah yang sudah melaksanakan kurmer selama 1 tahun, sudah melaksanakan 3 kali P5 ya. Yang pertama apa? Gaya hidup berkelanjutan, terus dilanjut dengan kalau tidak salah suara demokrasi, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika atau itu ya. Nah ini Ibu dan Bapak, kenapa ini mungkin koordinator saya hanya menyampaikan apa yang dipikirkan atau direncanakan oleh koordinator. Jadi saya mungkin pasti koordinator lebih tahu, tapi hanya saya mau menggarisbesarkan. Ibu dan Bapak diusahakan selama satu fase ini, fase D ini atau dari SMP ini, semua tema itu dialami oleh siswa. Jadi diharapkan dalam setahun itu bisa ada minimal 2 dilakukan P5 dengan tema yang diusahakan berbeda. Apakah sama? Boleh, boleh. Pasti nanti topiknya berbeda, elemennya berbeda, dimensinya berbeda. Tetapi kalau misalkan itu diserahkan lagi nanti kepada koordinator dengan melihat lingkungan dan siswa tentunya, gitu ya. Nah, dengan alasan kemarin itu ya Bu Nisa ya, karena di kelas 9 itu dipadatkan atau sedikit sehingga kelas 7 3, kelas 8 2, kelas 9 2, mungkin seperti itu. Kalau kita lihat masing-masing Ibu dan Bapak, gaya hidup berkelanjutan itu bertujuan untuk membantu siswa memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan sekitar. Ya, sehingga diharapkan siswa itu bisa berperilaku ramah lingkungan. Kalau kita lihat di lingkungan kita dan disatukan atau diimplementasikan dengan visi misi sekolah bahwa kita sekolah berwawasan lingkungan dan sedang mengikuti program Adiwiyata, maka tim koordinator kemarin membuat yang berhubungan dengan Adiwiyata. Mungkin begitu ya Bu ya? Seperti itu. Jadi ini menarik benang merah itu loh kenapa memilihnya seperti itu, karena melihat lingkungan dan bagaimana siswa supaya aware gitu ya. Selanjutnya, kearifan lokal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya. Boleh membuat masakan, boleh membuat baju gitu ya. Oh kok itu sama dengan berkebinekaan global, berkebinekaan tunggal ika? Ya tidak apa-apa, karena tergantung dari lingkungan kembali lagi gitu ya. Kalau kearifan lokalnya membuat makanan tradisional di daerah sini boleh. Misalkan di Cililin, apa yang wajib Cililin? Mengeksplor bagaimana siswa itu bisa tahu bagaimana proses pembuatannya, penjualannya, bagaimana membuatnya. Itu termasuk P5 termasuk, Ibu dan Bapak. Oke, ini yang berkebinekaan global yang sudah pernah kita lakukan. Terus ada poin lagi nih, bangunlah jiwa dan raganya. Ini bertujuan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental.
Apalagi sekarang yang sedang tren ya bullying gitu ya. Ini sangat penting. Kalau dulu Ibu dan Bapak proses bagaimana supaya tidak terjadi bullying itu berarti kan masuk ke dalam BK gitu ya. Nah ini difasilitasi lebih dengan melakukan P5, proyek penguatan P5 ini. Bagaimana kita merancang pembelajaran yang siswa itu nantinya paham bahwa oh tidak boleh loh bullying itu. Gitu. Karena apa gitu. Ya. Yang ini suara demokrasi kita skip ya karena sudah dilaksanakan. Kemudian rekayasa dan teknologi. Ini lebih kepada misalkan boleh tidak kita melihat nih, oh anak-anak kita tuh senang desain grafis karena memang ada ekskulnya. Oh bagaimana karena ini sangat bermanfaat, sebenarnya skill yang harus atau skill yang memang sebaiknya dimiliki, maka kita coba dengan membuat desain grafis dijadikan tema P5 gitu. Itu mangga. Kewirausahaan ada sebenarnya mah. Dulu kita sudah mencoba ya kewirausahaan yang dengan menjualan, jualan ya Bun ya? Itu IPS ya? Oke. Nah, apa bedanya pembelajaran proyek yang sudah kita lakukan dengan yang ini? Kalau yang ini Ibu dan Bapak memfokuskan atau menitik beratkan pada sikap atau profil pelajar Pancasilanya. Kalau yang kemarin pembelajaran proyek yang kita nilai atau yang kita assess itu adalah kemampuan misalkan menghitung modalnya berapa, kemampuan dia pemasaran berapa, kemampuan dia menarik konsumen bagaimana. Tapi kalau di sini, oh ini bagaimana nih kerjasamanya, oh bagaimana dia mengaplikasikan dia terhadap teknologi, itu pasti berbeda. Nah kadang-kadang ketika pelaksanaannya itu suka overlap gitu. Makanya untuk membuat P5 itu harus ada timnya gitu, sehingga mereka ini dulu digodok dulu gitu sehingga clear. Nah, Ibu dan Bapak di sini sebenarnya saya hanya kemarin tuh ada penambahan atau revisi di tahun 2024 tentang SDGs. Nah, SDGs kan sudah ini ya lagi viral yang namanya SDGs gitu. Sebenarnya SDGs itu kan Sustainable Development Goals atau bahasa Indonesianya mah komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global di tahun 30 gitu. Ini sebenarnya sudah ada sejak 2015. Mungkin IPS mah sudah familiar ya. Diajarkan tidak kalau kelas SMP? Oh tidak, oke. Nah ini adalah salah satu yang sudah berjalan di tahun 2015 untuk goals-nya itu di tahun 2030. Ini Ibu dan Bapak belum muncul di P5 tahun 2020, ini baru muncul di P5 tahun 2024. Apa saja 17 goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu? Yang pertama menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, dan seterusnya bisa Ibu dan Bapak lihat. Kalau kita lihat Ibu dan Bapak di nomor 6, akses air bersih dan sanitasi. Kemudian yang nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kemarin yang kita lakukan di gaya hidup berkelanjutan, gitu ya. Bagaimana kita mengkonsumsi makanan, terus sampahnya seperti apakan diolah gitu ya. Atau mungkin sampah bisa diproduksi menjadi makanan gitu ya. Seperti misalkan kalau singkong dibuka, itu apanya sih yang lepek-lepeknya? Kulitnya. Nah itu ternyata bisa dibikin makanan enak gitu ya. Apa namanya, dedemes? Oh ya, kadedemes gitu ya. Nah itu yang membuat kita tuh siswa tuh paham, begini gitu ya. Bukan poin kepada penilaian tapi paham karakternya. Oh ternyata kalau kita mengkonsumsi makanan, sampahnya kita harus tanggung jawab. Oh ternyata sampah yang diolah dengan baik itu diproduksi dengan bisa dijadikan atau makanan yang bermanfaat gitu. Itu sebenarnya poin yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi nanti mungkin kita bisa mempertimbangkan dari 17 ini mana yang bisa masuk atau yang ada di lingkungan kita yang perlu dikuatkan atau ditebalkan karakternya. Gitu Ibu dan Bapak. Nah selanjutnya mungkin Ibu dan Bapak seperti biasa, kenapa harus ada fasilitator dan koordinator? Jadi P5 ini
diawali dengan merancang alokasi waktu, kemudian kita memilih dimensinya dan membentuk tim fasilitasi proyek. Nah dari sini baru diidentifikasi kesiapan-kesiapannya di sekolah kita itu seperti apa. Setelah semuanya siap, Ibu dan Bapak, maka dipilihlah temanya. Oh, kita mau temanya apa? Di dalamnya ada elemen apa, subelemen apa gitu ya. Tadi yang elemennya itu yang dimensinya itu dimensi misalkan bernalar kritis dan seterusnya. Nanti ditentukanlah topik yang alhamdulillah di sini mah sangat keren sekali gitu ya. Singkatannya itu sangat mudah dihafal. Yang pertama tuh apa Bu Nisa? Sadia Sambalada. Terus yang kedua teh Gempita Pilketos. Yang terakhir jangan baper. Nah ini adalah kekuatan kita Ibu dan Bapak bahwa menunjukkan ketika kita akan membuat siswa-siswa kita kreatif, bahwa maka kita juga sebagai pengajar harus kreatif juga. Jadi anak teh wah bergairah gitu ya. Ketika disampaikan, ayo kita ikutan P5 jangan baper dan seterusnya gitu. Jadi menarik temanya, mungkin seperti itu. Nah di sini Ibu dan Bapak, fasilitator dan koordinator P5 ini dia merancang modul proyek. Nah disinilah yang mungkin perlu kita garis bawahi dan perlu kita ketahui bersama. Karena sekarang mah kan bukan satu level ya, tapi 2 level. Mungkin Ibu dan Bapak pengajar kelas 7 sudah sangat paham fungsi dari model proyek itu untuk apa. Tapi mungkin di sini saya kembali mengingatkan kepada teman-teman dan saya juga pribadi bahwa yang namanya modul itu panduan, alur, supaya ketika dilakukan P5 itu tidak ada miskomunikasi. Jadi semuanya paham apa yang dibuat oleh koordinator itu ada alurnya di modul. Mungkin seperti itu. Jadi setelah membuat modul, nanti kita seperti biasa mungkin ya, karena saya punten di luar seperti biasa dikumpulkan dulu, disampaikan dulu ini loh poinnya, seperti itu. Sehingga kita fasilitator itu punya peran. Oh kata koordinator tuh kita harus memfokuskan pengembangan karakter bergotong royong. Kalau belum muncul berarti kita harus memunculkannya di stimulus, mungkin seperti itu. Ada yang miss atau yang belum paham, terkadang ketika proyek itu dilaksanakan, proyek ini bertujuan untuk membangun karakter siswa, sekali lagi digarisbawahi bahwa untuk membentuk karakter siswa artinya kita ini proses yang dilihatnya gitu ya. Ketika ada Ibu dan Bapak pelaksanaan P5 itu ada sistem blok, ada sistem harian. Kemarin kita sistem blok. Kemudian kalau yang harian itu dalam seminggu ditentukan hari apa yang mau mingguan. Ditentukan mau hari apa. Nah, ini adalah untuk mengevaluasi apakah itu yang mana nih yang bisa memunculkan karakter anak, apakah dengan sistem blok, apakah dengan sistem harian. Tetapi itu mah idealnya. Kalau kita apakah mungkin kita lihat lagi kepada sekolah kita masing-masing, kan kita 2 shift gitu ya. Itu mungkin nanti pada pelaksanaannya lebih penekanan bahwa alurnya itu harus kita perjelas sehingga semua yang terlibat di dalamnya paham gitu. Oke, di sini tips yang kedua yaitu bagaimana kita bisa melibatkan peserta didik secara maksimal. Jadi Ibu dan Bapak, ketika kita sudah merancang, buatlah peserta didik itu mau berinteraksi secara keseluruhan. Ketika kita melihat di lapangan, misalkan ngobrol atau apa, maka kita punya bagian masing-masing untuk menggerakkan bahwa ini loh kamu tuh sedang belajar ini. Karena kadang ada persepsi gitu, aduh gabut, pernah mendengar gitu ya. Karena dia tidak paham gitu, seperti itu. Dan terakhir mungkin Ibu dan Bapak, ketika kita sudah melaksanakan P5, ini mah pasti mungkin sudah dilakukan ya, tetapi yang tadi ketika kita melihat P5 dengan berbagai persepsi, dengan berbagai perspektif, maka tentu nanti akan ada pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita berdiskusi, tentu akan dipilih satu tema yang dihadirkan. Nah, ketika proses pelaksanaannya, Ibu dan Bapak,
eh, di proses itu kita saling menulis atau ada hal-hal apa yang perlu diperbaiki yang selanjutnya menjadi refleksi mana yang harus kita perbaiki dari sebelumnya. Jadi maksudnya gini, kalau kelas 7 kemarin gaya hidup berkelanjutan kita ada evaluasi di mana kurangnya, maka di kelas 7 selanjutnya kalau misalkan mau dipakai lagi berarti kita harus penekannya di mana. Mungkin itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi hapunten karena keterbatasan ilmu saya, jadi mohon kalau ada yang salah mohon diluruskan gitu ya. Kalau ada yang perlu ditambahkan dengan senang hati, silakan saya menerima dengan terbuka. Saya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, seperti katanya kalau yang banyak berbicara, wah banyak salahnya. Mohon maaf kalau ada salahnya karena yang salah itu dari saya pribadi yang tidak tahu apa-apa. Gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.